Dengan nama itu telah diberikan apa? Kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Kalau dia cuma sebagai manusia atau cuma sebagai nabi, tidak mungkin kan dikasih kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Makasih Bang Suma. Baik, jadi saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Bible Anda itu adalah buku yang menghantarkan orang menjadi pengikut ajaran Roma Yunani. Maka syarat kemudian pengantar-pengantar seperti yang Anda sampaikan itu menggiring manusia, mencuci otak manusia, mendoktrin dan mendogma manusia supaya mereka itu menuhankan Kristus. Padahal kalau Anda berbicara mengenai Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang berkata seperti itu? Apakah Yesus anak Maria? Bukan. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan bahwa dia diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Enggak pernah. Yesus malah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika Yesus berbuat apa-apa, itu hanya sekedar untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Cuman Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi kalau Anda mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus, penyesat juga namanya Yesus. Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu juga datang memakai dengan nama yang sama. Siapa nama yang dipakai penyesat untuk menyesatkan? Nama Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti ada penyesat yang bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Yesua HaMasiah. Ada penyesat itu. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika kemudian saudara mengatakan dia yang keluar dari kubur, lalu kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Saudaraku, justru Petrus yang menerangkan dalam khotbahnya kisah para Rasul 2 yang Anda sampaikan tadi. Tapi di data nomor 22, Petrus mengatakan orang Israel harus tahu. Orang Israel nih, bukan orang Kristen. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dahsyat yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi tak ada kuasa pada diri Yesus, tak ada. Segala mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan Yesus itu bukan Yesus yang melakukannya. Itu Bapa yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Sedangkan yang keluar dari tanah kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah yang diberi kuasa kemudian untuk menguasai langit, angkasa langit, Efesus 2 nomor 2 adalah iblis? Dan bukankah penguasa bumi juga itu menurut Yesus adalah iblis? Yohanes 12 nomor 31. Dan keluar dari kubur mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Yaitu iblis. Dan memang Yesus mengatakan Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga manusia 3 hari dalam perut bumi. Nah, hari ketiga keluar dari perut bumi. Siapa itu? Angkatan jahat yang diberi tanda. Lalu kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa bisa keluar dari kubur? Karena untuk tanda bagi angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan yang keluar dari kubur? Orang Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena orang Kristen percaya kepada orang Farisi. Percaya kepada orang Farisi yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia. Padahal yang diajarkan oleh orang Farisi kepada orang Athena dan orang Yunani, orang Roma, adalah agnostos theos. Bisa dibaca dalam kisah para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Bagaimana Paulus kemudian menghentikan penyembahan orang Athena pada saat itu dan berkata,
dewa yang kamu tidak kenal yang kau sembah itu, inilah yang kuberitakan. Dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal ini, kalian tidak kenal itu, inilah yang saya perkenalkan, inilah yang kuberitakan kepadamu, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya, kalian yang selama ini menyembah dewa, di mana dewa itu kalian tidak kenal, di dalam kuil-kuil kalian, inilah yang saya ajarkan. Nama dewa kalian itu adalah Yesus Kristus. Makanya Natal masih dilakukan. Pohon-pohon Natal masih ada. Sinterklas masih ada. Ibadahnya hari Minggu. Makanannya masih babi. Tidak bersunat. Kenapa? Karena itu adalah tradisi-tradisi kecintaan orang-orang Athena dan orang Roma. Jadi Yesus ini cuma dipakai namanya doang. Lalu diambillah cerita-cerita dalam kitab kanonik. Wah, ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kalian lantik menjadi Tuhan kalian, yang ngotot kalian sampai mati menuhankannya, itu bukan anak Maria. Itu cuma topeng doang. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah dewa Yunani dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil enggak mereka menyesatkan banyak orang? Ya harus. Karena Yesus sendiri yang menubuatkan. Mana orang yang banyak disesatkan dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Orang Islam enggak mungkin. Hindu Buddha enggak mungkin. Ateis enggak mungkin. Yahudi apalagi. Satu-satunya kandidat orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus Kristus, ya Kristen. Makanya ketika Anda bertemu Yesus nanti, apa kata Yesus? Oh sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus mana yang kami panggil? Ya iblis yang datang dalam nama Yesus, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang di Pulau Patmos. Itulah mereka penyesat itu yang datang menyamar-nyamar menjadi Yesus. Akulah Sambingtan Timur, akulah Tunas Daud, akulah Sambingtan Timur Tunas Daud, akulah Yesus Kristus. Itu siapa yang datang kepada Paulus itu? Itu bukan anak Maria. Makanya saudara, banyak Injil apokripa, banyak cerita-cerita yang setara dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang ditolak. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan orang Roma, orang Yunani. Kenapa lolos 4 kitab ini? Karena sesuai, ada mirip-miripnya dengan konsep orang Roma Yunani. Tapi sama enggak konsepnya dengan orang Yahudi? Enggak dong. Mana ada Tuhan turun ke bumi jadi manusia, jadi bayi dan seterusnya. Kalau mau jadi manusia, kenapa enggak kayak Adam, langsung dewasa? Kenapa tidak kayak Melkisedek, tanpa ayah, tanpa ibu? Kenapa harus kemudian dia jadi bayi dulu? Untuk apa dia jadi bayi? Jadi sekali lagi saya katakan saudara, sekuat apapun saudara berargumentasi, ujung-ujungnya Anda hanya mencomot-comot ucapan-ucapan yang katanya ucapan Yesus Yahudi, padahal pada endingnya yang kalian, yang saudara-saudara Kristen ingin promosikan itu adalah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Demikian. Baik, makasih Bang Sumaya. Terima kasih kesempatannya berdialog dengan Bang Suma. Ternyata saya berdialog dengan Bang Suma tidak seperti yang saya bayangkan ya. Artinya, saya lihat galak-galak banget ya. Tapi luar biasa. Makasih Bang. Sama-sama. Lanjut. Ya. Ya. Nah, saya cuma satu lagi saya mau cuma membuktikan ya. Tadi kan perkataan Bang Suma mengatakan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa kan. Nah, memang benar dikatakan itu, tetapi ada sekali-kali dia membuktikan bahwa dia berkuasa dalam bentuk apa? Nah, kalau kita lihat di Alkitab kan banyak mengatakan Yesus ketika melakukan mujizat dia selalu berdoa kan, tetapi ada juga dia tidak melakukan itu untuk membuktikan kepada muridnya bahwa dia ini siapa. Saya kasih contoh ya di Markus 4. Di situ di ayat 35 kan mengatakan begini, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini, Bang Suma? Yesus sekali-sekali dia selalu berdoa kepada Bapa kan ketika melakukan mujizat. Nah, ini dia melakukan sendiri. Artinya dia mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dialah memang Allah yang menjadi manusia. Maka dia berkata begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya bahwa yang berada dalam dia itu adalah Mesias. Mesias dalam konteks Kisah mereka tahu berbicara Mesias atau anak Allah itu berbicara tentang Allah itu sendiri yang datang. YHWH itu sendiri yang datang. Makanya mereka menolak Yesus waktu dia mengatakan apa? Dia itu Mesias atau anak Allah, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Nah, itu terjadi juga tergenapi juga di Yohanes 1 kan, yang dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerimanya. Nah, seperti itu Bang Suma. Terima kasih. Oke, saudaraku. Jadi gini, ketika dasar pijakan kita menuhankan Yesus hanya gara-gara hal seperti itu, Ulangan 13, apabila di tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu satu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, lalu ia membujuk, marilah kita mengikuti menyembah kepada ilah lain dan seterusnya. Artinya kata Ulangan 13 ada muncul nabi, pemimpi palsu pun bisa bermukjizat. Itu dalil. Dan justru Yesus juga mengatakan, waspadalah sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tujuannya sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak, orang pilihan. Jadi bagi orang Yahudi, mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus tidak menghantarkan mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa. Loh kok cuman menghardi badai dibilangnya kemudian, oh Tuhan ini. Itu sama halnya Anda seperti orang Athena, sama seperti orang Yunani. Makanya dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11 nomor 12, ketika Paulus datang di tengah-tengah mereka, mereka kemudian mengatakan apa? Ini dewa kita sudah turun menjadi manusia. Jadi Paulus dianggapnya dewa Hermes. Karena Paulus melakukan mujizat-mujizat tanpa berdoa. Sehingga mereka, imam dewa Athena, datang kemudian dewa Zeus, imam dewa Zeus, datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus menurut mereka ini pasti dewa, ini pasti dewa. Inilah yang terjadi kepada saudara. Anda melihat Yesus di dalam Markus yang Anda sebutkan tadi, kemudian dia menghardik, kemudian angin, tenang, diam. Lalu anginnya diam. Lah gimana nggak diam? Dia utusan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri. Aku selalu bersama dengan Tuhan karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Itu kata Yesus. Jadi kalau dia mengatakan diam, jangankan mengatakan diam, matahari disuruhnya tenggelam pun tenggelam. Tapi bukan berarti dia Tuhan. Namun bagi orang Roma, Yunani dan pengikutnya, hal-hal seperti ini itu dianggap sebagai hal yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Padahal saudaraku, Yesus sendiri mengatakan dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata siapa? Kata Yesus. Terus kenapa Anda masih memaksanya untuk menjadi Tuhan? Karena sejatinya yang Anda maksudkan dia harus Tuhan itu dewa Athena, bukan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu saya ini kenapa bisa bermujizat? Bisa jalan di atas air, bisa kemudian orang lumpuh sembuh. Kenapa bisa? Padahal itu aku tidak bisa dari diriku. Ternyata dari sang sumber, Bapa yang mengutus aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya melalui aku. Begitu juga Petrus mengatakan itu. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud Yesus, yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara bagi manusia dan Tuhan, yang melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Udah jelas-jelas seperti itu pun. Tapi lagi-lagi
saudara, saya berfilsafat seperti filsafatnya orang Yunani. Apa itu? Dewa turun ke bumi, bermukjizat, menghardik badai, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang tuli dan seterusnya. Itu dewa. Maka bagi orang Kristen, kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tapi bagi orang Yahudi, bagi orang Islam, hal-hal seperti itu di Islam, di Al-Quran dikatakan Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah liat, lalu meniup tanah liat itu. Lalu apa yang terjadi? Tanah liat itu berubah menjadi burung, hidup. Wah, kalau kita ini Kristen pasti akan mengatakan, tidak ada yang bisa menghidupkan selain Tuhan. Berarti Nabi Isa adalah Tuhan. No, sorry. Kami bukan ajaran Athena. Kami bukan pengikut orang-orang Yunani. Kalau orang Yunani melihat itu, dia Tuhan, dewa. Tapi kalau kami umat Islam, sesakti apapun manusia di atas muka bumi ini, dia bisa memindahkan kemudian kelaminnya Pak Bom mempindah ke jidatnya, tak akan membuat kita menuhankan orang tersebut. Itu hanya sihir, itu hanya mukjizat yang luar biasa, bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memiliki kelemahan. Sedangkan yang Anda baca tadi, Yesus kemudian di atas perahu tidur. Lalu apa yang terjadi? Yesusnya tidur. Masa Tuhan tidur? Oh, biar dia tidur Bang Suma. Yang penting dia bisa tenangkan badai. Itu buktinya ada Tuhan. Tidak, kawan. Itu Anda melakukan itu karena Anda sudah terhipnotis, sudah disesatkan oleh ajaran pagan Roma Yunani. Kalau Anda menjadi seorang Yahudi melihat Yesus dalam keadaan seperti itu hanya sampai kepada level, oh inilah Mesias yang ditunggu, inilah dia yang kita tunggu, inilah dia yang kita tunggu. Bukan Tuhan tapi adalah utusan Tuhan, duta Tuhan, wakil Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Begitu abangku. Silakan. Baik, terima kasih. Kan Yesus juga dikasih gelar apa? Juru selamat kan? Nah, sekarang kita akan buktikan apakah juru selamat ini cuma sebagai utusan, Yesus ini sebagai yang dikatakan juru selamat ini cuma sebagai utusan, atau dia sendiri yang datang. Nah, kan kita lihat di Yesaya 63 itu mengatakan di ayat 8 dan 9, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Konteks juru selamat sudah ada di perjanjian lama. Terus dikatakan di 9, dalam segala kesesakan mereka apa? Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Nah, makanya saya mengatakan begini loh semua. Agama-agama yang ada di dunia ini dengan kekristenan itu beda. Nah, bedanya apa? Kalau agama-agama lahir kan karena upaya manusia mencari Tuhan kan, maka lahirlah agama-agama. Kalau kekristenan itu ialah apa? Allah sendiri yang berinisiatif mencari manusia. Karena apa? Karena dosa itu ya menjadi penghalang. Karena apa? Allah suci, Allah itu kan maha suci, maha kudus. Tidak ada satu titik pun dosa yang bisa mendekat kepadanya. Makanya caranya bagaimana? Dia sendirilah yang datang mencari manusia. Dengan apa? Sebagai juru selamat itu. Seperti yang dikatakan Yesaya, nubuatan ini. Dan tergenapi di Yohanes tadi ayat 1. Dia datang kepada apa? Ke dalam dunia, ke dalam kepunyaannya sendiri. Nah, itu bagaimana menurut Bang Suma? Saudaraku, Yesaya 63, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta. Pada hari ini telah lahir. Lahir apa? Manusia, seorang. Firman itu telah menjadi seorang. Bukan seorang manusia, bukan seorang duta, bukan seorang utusan. Berarti bukan Yesus. Yesus utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus utusan. Setelah dia menjadi utusan, apa yang katakan oleh Yesus? Coba kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Berarti bukan duta, bukan utusan, tapi Bapa itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kukerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya dikatakan dalam segala kesesakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia mengangkat, dia menggendong mereka selama dari zaman purbakala. Jadi Yesus itu
sesuai dengan khotbah Petrus. Orang Israel, saya ulang lagi nih, orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk sebagai perantara, yang melakukan kemudian tanda-tanda, kekuatan, mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Makanya Yesaya 63 nomor 9 itu Anda bawa, Anda supaya saudara saya ini sadar, oh ternyata bukan Yesus. Yesus hanya perantara doang. Yang melakukan semua mujizat itu adalah Bapa, Sang Elohim. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Yeremia 31 nomor 34, apa yang dikatakan kemudian di sana? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Tidak usah lagi. Sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi buat apa nembus dosa? Lawang Tuhan sendiri mengatakan, jangan lagi orang mengajarkan kepada orang lain, kenallah Tuhan. Sebab mereka telah mengenal aku. Makanya orang Yahudi itu bang, tidak ada lagi mereka itu mengatakan, yang mana ya Tuhan ya? Oh ini telah lahir Tuhan kita. Nggak ada yang kayak gitu. Orang Yahudi sama seperti umat Islam. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tapi kalau orang Kristen berbicara, mana Tuhannya umat Islam? Mana? Mana Tuhannya Yahudi? Mana? Nggak ada memang. Karena yang Anda cari adalah makhluk. Sementara Tuhan yang kami sembah bukan makhluk. Bagaimana mungkin bisa kami tunjukkan sesuatu yang bukan makhluk kepada saudara? Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi yang maha tinggi tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kami jangan kalian ajarkan tentang Tuhan, karena kami tahu Tuhan itu seperti apa adanya. Apa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak diberanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Tuhan itu tidak setara dengan apapun. Kami sudah mengenal Tuhan itu. Dengan cara apa kami mengenal Tuhan? Kami lihat ciptaannya. Ini yang menciptakan siang malam ini Tuhan. Yang membuat hujan turun ke bumi Tuhan. Yang membuat gunung Tuhan, yang membuat bumi Tuhan, yang membuat air Tuhan, yang menghidupkan Tuhan, yang mematikan. Ngapain lagi kami mencari Tuhan-Tuhan selain daripada hakikat yang telah menciptakan segala ini? Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat meskipun kita tak melihat. Tuhan itu maha mendengar meskipun kita tidak mendengarkan Tuhan. Tuhan mendengarkan dan melihat kita, tapi kita meskipun tidak melihatnya. Itulah konsep dalam iman Islam dan iman Yahudi. Jadi tidak perlu lagi orang mengajarkan Tuhan itu begini loh. Hanya gara-gara dia lahir tanpa ayah, dibilang Tuhan. Hanya gara-gara jalan di atas air, menghardik badai, dianggap Tuhan. Waduh, Tuhan itu tidak serendah itu. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Sementara Yesus hanya seenggok bayi Yahudi, dibilang Tuhan. Alamak. Bukan seperti itu sahabatku, saudaraku. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi yang ingin dituhankan. Yang pertama, Tuhan asli. Yang kedua, iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis acap kali menjadikan Yesus sebagai kelinci percobaan. Selalu mencoba Yesus supaya Yesus ini jatuh. Bahkan pada endingnya, iblis yang mengatakan kepada Yesus, Yesus, jika kamu menyembah aku, maka segala kuasa akan kuberikan kepadamu dan kemuliaannya. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis minta disembah. Lalu kemudian data nomor 13-nya, apa katanya di sana? Setelah iblis mencoba Yesus, mundurlah iblis lalu menunggu waktu yang tepat. Berarti iblis ini mengintai. Iblis mengintai waktu yang tepat, waktu yang tepat. Nah, ada kejadian dalam Lukas 22 di nomor 52-53. Ketika orang-orang Yahudi kemudian ingin menangkap Yesus, apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu sudah tiba,
dan saatnya kuasa kegelapan. Artinya iblis tadi mengintai mana saat aku bisa bereaksi kemudian ini. Nah, pada saat kemudian orang-orang bersekongkol ingin mencelakai Yesus, itulah kesempatan yang digunakan oleh iblis untuk masuk. Makanya dirasukinya lah Yudas, dibuatlah kemudian imam kepala membuat kesaksian palsu, tipu musyiat, bla 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 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melenyapkan Yesus. Kenapa Yesus harus dilenyapkan? Karena iblis ingin tampil dengan memakai nama Yesus. Maka setelah Yesus terangkat ke langit, iblislah yang berkuasa dengan memakai nama Yesus. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga dunia dihakimi. Saatnya sekarang penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Begitu Yesus terangkat ke langit, iblisnya yang keluar dari bumi, menggantikan posisi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, sekarang kau harus taat kepadaku. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu siapa yang keluar dari kubur ini? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ini siapa? Hanya iblis yang kemudian ingin seluruh umat manusia menjadi pengikutnya. Yesus enggak. Ada orang Kanaan datang meminta anaknya sembuh, malah disebut anjing. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Jadi artinya bahwa ketika saudara membawa Yesus, maafkan saya saudara, ini memang pahit, tapi inilah kenyataan. Yesus ketika di Bukit Zaitun didatangi muridnya, guru, apa tanda kedatanganmu? Harusnya kalau Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga, harusnya Yesus mengatakan, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan keluar dari kubur. Ada enggak Yesus mengatakan begitu? Enggak. Tapi kenapa ada yang keluar dari kubur? Oh, itu tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, orang Farisi ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut ikan dan keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda angkatan jahat. Kristen percaya enggak? Percaya. Berarti Kristen ini adalah angkatan jahat. Sekarang muridnya yang benar, angkatan yang benar datang kepada dia di Bukit Zaitun. Matius 24 nomor 3 sampai nomor 31. Nomor 31. Apa kemudian kata guru muridnya? Guru, iya paman, berikan kami satu tanda dong. Apa tanda kedatanganmu? Nah, sayangnya dia tidak mengatakan, aku akan datang, anak manusia akan datang di tengah-tengah kubur. Tapi apa kata Yesus? Tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah-tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tapi ada yang keluar dari kubur, itu untuk angkatan jahat. Mau jadi angkatan jahat? Kalau mau, percaya sama yang keluar dari kubur. Tapi kalau kamu angkatan benar, percaya bahwa aku akan datang dengan membawa tanda. Di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang Kristen duduk di mana? Kristen duduk di angkatan jahat. Memang perih, memang pedih. Lalu siapa lagi kalau bukan kami yang mengingatkan saudara-saudara kami Kristen? Kami harus mengingatkan itu. Meskipun saudara tidak suka, kalian mengatakan kita ini penghujat, keras dan seterusnya. Demi untuk meluruskan besi yang bengkok, maka keras pun dibutuhkan. Terakhir, ketika Yesus berkata, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Nah, ini kenapa saudara-saudara Kristen tidak mau perhatikan itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Mesias. Kenapa itu tidak diperhatikan? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah itu terbukti? Terbukti. Kalau tidak terbukti berarti Yesus membohong. Maka saudara, coba itu direnungkan. Silakan. Ya, baik. Nah, seperti yang tadi Bang Suma katakan kan, bahwa Yesus cuma diutus untuk Bani Israel. Nah, tetapi ada ayat mengatakan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dimutus akan dunia ini dikatakan, sehingga dia memutuskan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu siapa? Ini katakan itu kan Yesus. Nah, kalau Anda tadi mau mengatakan apa namanya itu tadi
karena diutus kepada bangsa Israel, terus seperti yang contoh itu kepada perempuan itu, dan dia mengatakan apa, tidak patut memberikan roti kepada anjing kan. Tetapi kalau kita lihat dari ending cerita itu, Yesus menolong orang itu, karena dalam konteks itu kita lihat Yesus menguji tentang keimanan itu. Makanya dia mengatakan apa, besar imanmu, dia mengatakan seperti itu kan. Dan dari kata anjing itu mengangkat derajat dia menjadi apa, ibu. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Yesus cuma mengatakan 2 orang dengan sebutan ibu, perempuan itu dan siapa, Maria. Artinya apa? Memang dia juga diutus. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Artinya memang udah ada juga keselamatan untuk bangsa lain melalui siapa? Yesus itu yang datang sebagai juru selamat itu. Dan situ juga banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa dia datang memang untuk dunia. Tetapi memang harus melalui siapa? Bangsa pilihannya itu, dari Israel itu. Tetapi sebagai untuk dunia, melalui dari satu bangsa itu, bangsa Israel itu dia datang. Seperti itu Bang Suman. Makasih. Iya, saudara, Anda kudu wajib mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4:21. Di situ dia juga memanggil ibu, meskipun lembaga Bible Indonesia itu menyalahartikan kemudian original teksnya. Di situ original teksnya adalah gune atau guneka, yang artinya ibu atau perempuan. Sama seperti ketika dia memanggil di dalam Matius 15 itu juga dengan panggilan gune. Itu. Nah, lalu saudara coba lihat konteksnya. Tidak pantas kemudian roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Anjing. Apa kata ibu itu? Nah, ini yang dikagumi oleh Yesus. Ucapan iman kepercayaan ibu ini yang dikagumi Yesus. Apa katanya? Betul Tuhan. Tapi bukankah anjing makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Tuh. Waduh, baru kali ini ada orang non-Yahudi yang betul-betul bisa merendah. Biasanya angkuh mereka ini. Kok bisa merendah? Maka Yesus kagum terhadap ibu itu. Besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang kau inginkan? Sembuh anaknya. Itu aja. Gak ada yang lain. Berubah gak dia menjadi domba? Enggak. Tetap aja dia ada anjing. Itu yang Anda harus paham. Apakah dia besar imanmu ibu, jadilah seperti domba? Enggak dong. Dia tetap anjing. Tidak pernah berubah dia kemudian status menjadi domba. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara mengenai Yesus, Yesus diutus ke tengah-tengah kaumnya. Dengan Anda mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Betul. Makanya sedunia umat Islam mendapatkan karunia keselamatan. Kenapa? Karena umat Islam beriman kepada para nabi. Nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel bernama Nabi Isa, Yesua, Iso. Orang Yunani merubahnya menjadi Isos. Itu pas itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang engkau utus. Itu iman kami umat Islam. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Yesus sebagai anaknya, sebagai hambanya yang tunggal, yang seorang diri pada saat itu kemudian untuk membimbing Bani Israel menuju kepada keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya dong umat Islam. Orang Kristen percaya enggak? Enggak. Untuk kami juga dong, bukan cuma Israel doang. Salah kau Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Percaya enggak umat Islam? Percaya. Orang Kristen enggak dong, kau kan Tuhan. Masa enggak bisa? Kau ada Yesus. Jadi Kristen selalu membantah Yesus ini. Kenapa? Karena sejatinya Yesus yang mereka ikuti itu tadi, agnostos theos yang Paulus jual kepada orang-orang Athena di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Nah, kemudian ketika dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku,
Yesus itu ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya, kenapa dia menjadi anugerah bagi dunia? Karena dia mengajarkan kepada kaumnya, "Hei Bani Israel." Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. "Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya." Masih banyak loh. Masih banyak yang belum diajarkan Yesus, yang pada zaman itu belum mampu untuk ditanggung oleh orang-orang Yahudi. Artinya ada ajaran yang kelak datang, yang mana ajaran itu ketika didudukkan di abad pertama tidak akan sanggup orang lakukan. Nah, yang akan menjadi tolak ukurnya adalah Kristen dan juga Islam. Kira-kira ajaran di Kristen yang tidak bisa ditanggung di abad pertama oleh orang Yahudi itu apa? Semuanya bisa. Tidak ada yang berat. Makan babi. Berat nggak? Enggak. Katanya di Matius 15 murid-murid makan babi katanya. Lalu apa? Ibadah minggu. Apa beratnya? Malah meringankan. Karena kalau hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Tidak boleh ada kehidupan. Nah, sedangkan hari Minggu berpesta pora, nyanyi-nyanyi, ke mall. Bisa, gampang. Apalagi Natalan. Oh, itu juga pesta-pesta dalam orang Yahudi. Lalu apa yang berat? Puasa 40 hari 40 kan sudah dilakukan Yesus pada saat itu. Yang maksud Yesus adalah masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yohanes 16 nomor 12. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kamu segala sesuatunya tentang penghakiman, hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Nah, ternyata ada yang akan diutus, seorang penghibur lain yang akan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan kemudian oleh angkatan Yesus. Apa itu? Misalnya haji. Tuh, apalagi puasa, apalagi tentang berubahnya syariat-syariat tentang haid, apalagi bahwa keselamatan bukan lagi dari Yahudi tapi diambil dari mereka. Ada masa di mana kamu tidak akan menyembah lagi di gunung ini, tetapi kerajaan Bapa akan diambil daripadamu. Sanggup gak? Nggak sanggup. Faktanya, berdiri nggak kerajaan di luar mereka yang diambil? Berdiri. Bangsa Arab 1400 tahun kerajaannya sampai hari ini, semakin hari semakin bercahaya. Bisa nggak mereka terima? Nggak bisa. Itu fakta. Berarti hal-hal yang belum bisa diajarkan oleh Yesus pada zaman itu, dan karena disebabkan muridnya belum sanggup menanggungnya, itu adalah dinul Islam. Maka dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus kepada Bani Israel untuk memberikan tanda-tanda, simbol-simbol, kode-kode alam kepada Bani Israel, bahwa ada masa di mana ajaran akan diambil, kerajaan Tuhan akan diambil daripadanya. Makanya dikatakan dalam Matius 23, ada aku rindu kemudian untuk mengumpulkan kalian, wahai Yerusalem, Yerusalem, tetapi kamu tidak mau mendengarkan aku. Maka apa kata Yesus? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan akan menjadi sunyi. Itu terbukti nggak sampai hari ini? Terbukti. Rumahmu ini akan ditinggalkan, akan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sunyi, menjadi sunyi sampai hari ini. Yang ada hanya peperangan di sana. Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Apa buah kerajaan? Pertama, sujud. Kerajaan Elohim memerintahkan kemudian orang-orang yang ada kerajaannya sujud. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku untuk sujud di hadapanku. Kerajaan siapa yang melanjutkan buahnya? Islam. Apalagi puasa, apalagi sholat, sujud, semua sunat, haramkan babi dan seterusnya.
buah-buah kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu di mana? Agama Islam. Makanya Yesus dikatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkannya supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kami percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah utusan Tuhan yang datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan hikmat Injil dan Torah agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kami tidak percaya kalau Yesus itu mati untuk nebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Sekira begitu, Bung. Sorry, kepanjangan. Silakan. Baik. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesus hanya diutus kepada domba-domba. Tetapi ada ayat-ayat juga mengatakan bahwa dia juga ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya bukan cuma dari Israel juga. Dia terpanggil juga untuk domba-domba yang lain. Artinya buat siapa? Seperti yang dikatakan itu, untuk dunia. Domba-domba itu mendengar suaraku. Suara siapa? Yesus. Makanya Yesus mengatakan tadi seperti yang Bang Suma kutip kan, akan datang, tiba saatnya akan datang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran, bicara apa? Roh dan kebenaran itu berbicara tentang roh. Itu adalah seperti yang di Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, Allah itu adalah roh, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang apa? Firman. Firman itu adalah kebenaran. Makanya ketika dia datang sebagai penghibur, diutus dalam nama Yesus. Nah, kalau Anda tadi mengatakan Bang Suma, saya mohon maaf banget. Ini bukan untuk mengejek atau apa ya. Saya cuma mengatakan, kan dikatakan penghibur diutus dalam namaku, dalam nama Yesus. Saya mengatakan, apakah Pak Ustadz dan yang lain mempercayai nama itu? Enggak kan? Yang justru yang mempercayai adalah siapa? Orang-orang Kristen. Makanya dikatakan penghibur itu diutus dalam namaku. Akan datang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Seperti yang orang Kristen percaya bahwa Allah itu adalah pada dasarnya adalah roh. Dan kebenaran itu telah datang ke dunia. Siapa? Firman itu yang menjadi manusia. Terima kasih Bang Suma. Baik, saudaraku. Ketika dikatakan kemudian roh kebenaran itu diutus dalam namaku. Kebetulan saja kami juga punya kitab namanya Al-Quranul Karim. Dan kami percaya hanya ada satu manusia suci yang diutus pencipta langit dan bumi ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa. Dalam bahasa Yunani, Isos. Dalam bahasa Ibrani, Yesua. Dalam bahasa Aram, Iso. Datang kepada kaumnya dan berkata nih, Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Muhammad diceritakan kemudian dalam Al-Quran, sudah Yesus atau Isa alaihissalam dalam pandangan Islam sampaikan kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku datang kepadamu mengajarkan dan membenarkan Torah yang ada pada dirimu dan menyampaikan bahwa akan datang setelahku seorang rasul yang diutus bernama Ahmad. Simple itu kawan, simple. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyembah dalam ruh dan kebenaran. Kalau menyembah dalam roh bukan berarti menyembah roh. Karena menyembah roh itu adalah ajaran pagan, ajaran animisme. Menyembah dalam roh maksudnya khusyuk. Jangan mencontoh kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi, ahli Torah, kata Yesus. Mereka kemudian menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkan tentang Torah, tapi cuma di mulut. Bukan di hati, bukan pada ruhnya. Jangan kau ikuti mereka. Jadi menyembah dalam roh itu maksudnya khusyuk dalam beribadah. Bukan karena ria, bukan karena pamer, bukan karena mau dibilang, bukan karena mau dikatakan orang-orang hebat, orang beriman, orang-orang percaya, enggak. Tapi mereka benar-benar menyembah dalam roh. Artinya benar-benar tunduk berserah diri ikhlas karena Allah, bukan karena ria. Dalam kebenaran, maksudnya apa? Benar-benar melakukan sebuah rutinitas ritual keagamaan berdasarkan firman Tuhan, bukan dibuat-buat. Ketika dia sholat Jumat ada perintahnya, ketika dia kemudian
salat tarawih ada perintahnya. Ketika dia salat isya ada perintah, salat zuhur ada perintah, puasa ada perintah, berinfak ada perintah, bersedekah ada perintah, tolong menolong ada perintah. Kebenaran jangan dibuat-buat sendiri. Minggu mana kebenarannya ibadah minggu? Makan babi mana kebenarannya? Tidak bersunat mana kebenarannya? Menyembah Yesus mana kebenarannya? Tidak ada kebenaran. Ke gereja mana kebenarannya? Tak ada kebenaran. Jadi yang dimaksud Yesus dalam ruh dan kebenaran adalah kalian benar-benar khusyuk menyembah kepada Tuhanmu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Itulah penyembah kepada Tuhan dalam ruh dan kebenaran. Bukan menyembah roh. Kalau menyembah roh itu ajaran pagan. Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat binatang anak domba seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Itu yang mau disembah, bukan. Bukan menyembah roh. Menyembah roh itu animisme, ajaran politeisme itu. Sedangkan yang dimaksud Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah khusyuk dalam beribadah. Dan khusyuknya beribadah, konsentrasinya dalam beribadah disebabkan karena ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang tertuntun, ibadah yang betul-betul diperintahkan oleh Tuhan, bukan asal-asalan. Contoh, misalnya sholat Jumat ada tuntunannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintahnya. Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu maka bunuhlah. Nah, itu ada perintahnya. Minggu mana perintahnya hari Minggu? Kalau tidak ada perintahnya, lalu apa yang mau dikatakan kebenaran? Tidak sesuai. Roh dan kebenaran itu khusyuk, dan khusyuk yang dilakukan itu bukan hanya ikut-ikutan manusia. Memang ada perintahnya, ada tuntunannya, ada yang diperintahkan, ada yang memerintahkan. Nah, itu baru. Anda boleh lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Yang disebut beribadah, kasih kepada Tuhan adalah mereka yang melakukan dengan taat, dengan setia segala perintah-perintah Tuhan. Bukan perintah manusia.